액션 let's go 저 건물을 찾으러 Kalau kamu pergi ke suatu daerah yang baru kamu kunjungi guys, kamu wajib banget ngeliat bagaimana kebudayaan lokal setempat. Karena selain berwisata, kamu juga akan mendapatkan pengalaman dan cerita baru yang berbeda di setiap daerah. Sekarang kita menuju ke salah satu desa yang terpopuler di Lombok, yaitu Sukarara. Desa Sukarara terkenal dengan hasil tenunan yang dibuat masih menggunakan alat tradisional. Di sini, wisatawan bisa melihat langsung proses pembuatan kain tenun oleh para pengrajin. Halo teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di Desa Sukarara yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Tenun di Desa Sukarara telah diwariskan turun-temurun. Hingga kini, menenun menjadi semacam keterampilan yang wajib dikuasai kaum perempuan Sukarara. Selain mengandalkan hasil pertanian, penjualan kain tenun ikut menambah pundi-pundi warga. Di mana tenun ini sendiri merupakan penghasil terbesar kedua daripada setelah pertanian yang ada dari masyarakat Sukarara. Sehingga Desa Sukarara ini dikenang dan dikenal sebagai desa wisata karena penghasil tenun. Jadi, di Desa Sukarara ini terkenal dengan kerajinan industri yang membuat para wisatawan tertarik dengan kerajinan. Dipegang biasa Gini, ya, ibu jari di depan. Nah, pakai dua tangan sama caranya ya. Santai aja, relax. Coba silakan. jadi teman-teman di sini kita akan mencoba menenun. Menenun kain songket. Menenun kain songket. Menenun songket ini 3 kali, Bu. Ya, 3 kali hentakan. Nah, Buatnya kan? belum. Ini namanya berire untuk memadatkan benangnya. Ketuk, coba. Ya. Nah, sekarang bikin motifnya. Ya, mulai dari sini ada benang di bawah. Ya, ini namanya penengor untuk menyusun benang motifnya. Pakai benang emas, silakan. Masukkan ke sini sampai ujung. Ke sini. Ya. Satu persatu ya, dari kanan ke kiri, lepas di sini sayang sini. Nah, selanjutnya mana? Ini ya. Ini. Mana dia? Ini, silakan. Yang kita majak ya dari sini sampai sini. Ya. Ini semuanya namanya gedogan. Adapun rinciannya ini namanya rekod. Jadi sendarannya sekaligus untuk mengikat benang kunci. Sama ini alit namanya untuk mengikat apit sama lekot. Ini apit untuk menggulung kain yang sudah jadi. Ini namanya suri atau sisir untuk masukkan benang satu helai. Yang ini alat pemukulnya atau hentakannya namanya berire. Ini namanya penggun untuk mengangkat masukkan benang susunnya, atau gun ini untuk mengangkat selang-seling. Sama ini gun yang penggun banyak bahu bijinya untuk membuat pola ini. Ya, di sini polanya di bahu. Terus ini untuk menggulung benang luncinya namanya tutup. Ini namanya jajak. Yang di bawah namanya batang. Iya. Jadi biasanya Ibu kalau menenun songket ini bisa ngabisin berapa? Kalau tergantung motifnya juga. Sarung ini 1 bulan baru selesai 1 sarung. Yang selendang 2 minggu bisa selesai. Tergantung motifnya juga, ada yang sulit, ada yang mudah. Ya. Kalau yang mudah itu sekitar 2 minggu, kalau yang sulit ada juga sampai 2 bulanan. Ya. Ada lagi? Ya, jadi teman-teman
buat songket tenun itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Tidak seperti yang kita lihat, terlihat mudah. Tapi buat yang baru mencoba bisa memakan waktu sampai 1 bulan. Untuk memasarkan kain-kain tenun yang diproduksi warga, terdapat sejumlah toko kerajinan di Desa Sukarara. Salah satunya ialah Sentra Kerajinan Tenun Patuh. Dibuka sejak tahun 2002, Sentra Tenun Patuh berkembang menjadi salah satu destinasi wisata tenun di Lombok. Jadi di sini kita sudah berada di dalam butik tersebut dan melihat hasil dari apa yang ditenun ina-ina di desa tersebut. Tidak hanya kain tenun songket saja yang diproduksi dan dijual di Sentra Kerajinan Tenun Patuh. Terdapat juga baju adat suku Sasak, topi, aksesoris, dan juga ada tas loh. Apa yang menggunakan Desa Sukarara untuk menjadikan Desa Sukarara ini menjadi tempat wisata? Konsepnya kita anak-anak di sini ya, tadi atau perempuan kita mulai 10 tahun kita arahkan belajar di orang tuanya ya konsepnya. Dan konsepnya yang kedua itu kita harus sama-sama travel supir guide supaya tamu-tamu yang ada diarahkan di sini ya. Makanya travel dan supir itu mempromosikan kita ke mancanegara maupun ke dalam negeri. Gitu konsepnya. Jadi kalau gotong royong di Desa Sukarara ini tuh bermanfaat banget nggak? Kalau apa manfaatnya gotong royong? Manfaat gotong royong ya, karena gotong royong itu sangat bermanfaat bagi kebersihan juga ya. Karena gotong royong itu sangat penting sekali ya. Kita di belakang rumah itu sekali seminggu kita gotong royong untuk kebersihan ya. Karena kebersihan itu kita jaga. Karena bule-bule di datang sini mereka ditawar untuk keliling di kampung. Makanya sangat dibutuhkan. Jadi di desa Sukarara ini apa pengaruhnya tenun ini di Desa Sukarara? Ya sangat bermanfaat ya pengaruhnya. Di sini kita mengurangi pengangguran ya. Untuk kita suami mereka bisa memberikan anak untuk ya sekolah, mereka untuk biaya sekolah juga. Ini sangat bermanfaat ya. Jadi berpengaruh banget. Iya sangat berpengaruh karena mengurangi pengangguran yang tamat SMA bisa nenun, yang sederhana juga bisa nenun, dan di sini juga banyak menampung karyawan tetap ya. Alhamdulillah kita bisa mengurangi pengangguran. Ya, menjadikan Desa Sukarara ini menjadi para wisatawan tertarik ke sini. Iya, karena di sini kan karena tarinya wisatawan datang ke sini karena ini ya buatan tangan, ada mesin manual ya. Nah di sini juga yang itu yang menyesuaikan itu khusus untuk perempuan saja ya. Kalau yang tenun kita itu dikerjakan laki sama perempuan. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama ya. Pengunjung juga bisa bercakap-cakap dengan pengrajin yang dipekerjakan di Patuh. Salah satunya Jero Parniwati, yang merupakan salah satu penenun senior yang menggeluti tenun sejak usia 15 tahun hingga kini usianya menginjak 74 tahun. Meski demikian, Parniwati masih mampu memproduksi kain tenun dengan beragam motif khas Desa Sukarara, seperti motif Subanale, Tapo Kumalo, dan Bintang Lalang Semalam. Meski jarang jadi bahan komunitas, kain tenun masih digunakan sendiri oleh warga di Desa Sukarara, terutama saat upacara adat, salah satunya dalam perayaan pernikahan. Di setiap acara pernikahan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan kain tenun terbaiknya.
Bu, boleh nanya sebentar? Kalau boleh tahu nama motif sompet yang ini apa ya? Yang ini namanya motif sasambu. Sasambu NTB. Di dalam motif ini termasuk 3 suku. Sasak, Samawa, sama Mbutu. Disingkat sasambu NTB ya. Selain mereka juga bisa mencoba langsung kain-kain tenun yang biasa digunakan warga lokal dan berfoto di salah satu sisi teras toko yang ditata menyerupai rumah warga. Semua aktivitas ini gratis. Wisatawan hanya membayar apabila ada kain tenun atau barang kerajinan yang akan dibeli. Desa Sukarara menjadi contoh yang baik bagaimana adat istiadat dan kearifan lokal setempat biasa berjalan beriringan dengan perubahan zaman. Kain tenun sebagai simbol kearifan lokal bisa bermanfaat, tidak hanya untuk digunakan sehari-hari, namun juga bisa membantu perekonomian warga. Eits, jangan keluar dulu. Selanjutnya kita akan berkunjung ke salah satu tempat yang menarik dan populer juga loh. Yuk ikuti keseruannya. Nah, kalau ke Pulau Lombok, kamu wajib banget singgah di Desa Sade yang terletak di daerah Rembitan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa Sade merupakan tempat tinggal masyarakat asli Pulau Lombok, yaitu suku Sasak. Desa ini sudah ada sejak tahun 1079 Masehi dan kurang lebih sudah dihuni oleh 15 generasi sampai sekarang. Masehi ya, tahun 1079. Jadi kampung ini dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik, mulai dari tahun 1975. Dan nama dari kampung ini Sade, yang artinya obat. Arti dari nama kampung Sade ini obat. Ya. Kalau jumlah bangunan rumah ada 150 bangunan rumah dengan luas kampung 2 hektar. Jadi ada 150 kepala keluarga yang tinggal di Sade ini ada 700 orang. Di 700 orang ini bisa dikatakan masih satu keluarga, karena masih satu garis keturunan. Dan orang-orang Sade ini kalau menikah dominan masih dengan sepupu misan atau kerabat sendiri. Kalau menikah dengan gadis orang luar boleh, tidak ada larangan. Tapi biasanya kan kalau sama orang luar ada istilahnya saling tagih menagih. Ya, jadi tagih menagih ini biasanya ada tagihan dari orang tua yang perempuan. Ya, tagihannya bisa sampai puluhan juta kan kalau sama orang luar. Tapi kalau dengan sepupu misan tidak ada semacam tagihan. Jadi sistem pembayaran di sini pakai sistem haji krame namanya. Haji krame yang berupa kain, keris, ya itu yang disebut dengan haji krame. Dan kalau menikah juga tradisi orang kita di Lombok ini kan tidak boleh dilamar, adik-adik ya. Tidak ada istilah pertimbangan, jadi biasanya kita harus bawa lari dulu ya, ada di dari. Lari, jadi kalau sudah bawa lari, anak gadis pada waktu malam, besok paginya ada orang sebagai utusan yang disebut ngelabar. Ya, kabar itu memberitahu orang tua yang perempuan bahwa semalam anak negaranya sudah dibawa lari sama pacarnya. Ya, jadi itu tradisi kita di sini di Lombok. Jadi sampai saat ini tidak boleh dengan cara dilamar atau bertunangan. Karena memang dengan cara dilamar tidak dibenarkan oleh kita punya adat di Lombok ini. Jadi kalau mau nikah harus dengan cara dilarikan dulu. Ya, misalnya merarik ya. Setelah diculik atau dilarikan, biasanya 3 hari baru ada akad nikah.
Setelah itu ada selang-selang Haji Krame, baru Nyongkolan. Dan untuk orang Sade ini bangunan rumah masih tradisional, yang dimana orang-orang Sade ini mengepel rumahnya menggunakan kotoran sapi. Jadi karena rumah yang kami punya di sini pondasinya dari tanah yang dicampur dengan sekam padi, jadi kalau sudah dipel menggunakan kotoran sapi, lantainya bisa keras seperti kayak semen. Nah, tapi kalau ada upacara yang sakral atau upacara yang dianggap ritual bagi orang Sade ini, ngepelnya menggunakan kotoran kerbau. Jadi pakai kotoran kerbau ini bisa sebagai penolak bala bagi kami di sini jika ada upacara yang disakralkan. Oke, jadi kita bisa lihat ada beberapa macam bangunan yang ada di Sade ini, seperti bangunan rumah yang disebut Bale Gunung Rate. Bale artinya rumah, kalau gunung bentuk bangunannya kayak gunung dan merata ke bawah. Jadi orang Sade itu nyebutnya Bale Gunung Rate. Nah, kalau seperti ini namanya bangunan beruga, ya. Beruga sekenam, ada beruga sekepat. Ya, terus yang ketiga ada bangunan alang. Alang itu tempat menyimpan padi. Jadi kalau alang itu di Lombok itu sebagai ikonnya, karena bentuk bangunannya simbol dari Pulau Lombok. Makanya Lombok itu ikonnya alang ini gitu. Ya, dan di sini kalau perempuan adik-adik ya biasanya harus bisa nenun dulu sebelum dia nikah. Biasanya umur 10 tahun anak-anak Sade ini sudah mulai belajar buat kain. Ya, karena kebanyakan menikah juga dari umur 16 tahun, 17 tahun sudah bisa dibawa lari sama pacarnya. Nah, ayo adik-adik sekarang kita bisa keliling explore kampungnya. Bisa kita nanti lihat salah satu rumah warga di sini yang dimana rumah kami yang masih tradisional dan pondasinya yang dipel menggunakan kotoran sapi. Ya, jadi Sade ini memang sebagai daya tarik kami, bangunan rumah yang masih tradisional dan adat budaya yang masih kental ya, seperti tradisi kita merari ya masih dengan cara dilarikan, tidak boleh dilamar ya, itu masih kental. Mari kita keliling, silakan untuk kita lewat situ buat video, silakan coba. Berkunjung ke desa Sade, kamu tak akan hanya melihat rumah-rumah adat suku Sasak, tapi kamu juga akan melihat bagaimana masyarakat suku Sasak beraktivitas sehari-hari. Karena meskipun oleh pemerintah setempat dikelola menjadi desa wisata, mereka tetap menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. It will be amazing experience, guys. Jadi teman-teman, ini adalah rumah suku Sasak yang dimana pintunya dibuat lebih pendek untuk menghormati ketika kita masuk ke rumahnya, untuk menghormati pemilik rumah. Kita dilihat langsung ada 3 tangga yang melambangkan 3 agama di suku Sasak ini, ada animisme, Hindu dan Muslim. Hal lain yang tidak boleh terlewat saat berkunjung ke desa Sade adalah foto-foto. Terdapat banyak spot foto-foto yang pastinya akan menambah dan mempercantik koleksi foto Anda. Buat kamu yang hobi shopping, desa Sade juga bakal memuaskan naluri belajar kamu, karena masyarakat di sini menjual semua hasil kerajinan tangannya kepada wisatawan yang datang, mulai dari aksesoris, hiasan rumah, kain-kain tenun, dan masih banyak lagi. Dan jangan khawatir, harganya masih bisa ditawar loh. Guys, desa Sade ini wajib banget masuk list pertama kamu setibanya di Pulau Lombok. Wah, tak terasa kita sudah berjalan mengelilingi tempat-tempat yang sungguh menarik dan luar biasa dari desa Sukarare dan desa Sade. Keduanya sama-sama memiliki keunikan masing-masing dan juga sama-sama desa penghasil tenun
yang masih menggunakan alat tradisional. Sungguh luar biasa perjalanan yang cukup panjang sehingga kita semua dapat belajar dan mendapatkan pengalaman baru di Lombok ini. Masih banyak tempat wisata yang lebih menarik dan populer di Lombok. Jadi, sekarang kita sedang berada di Bukit Marasei. Ini adalah tujuan akhir kita, guys. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Sekian, terima kasih, guys.